Bab 525. Kepanikan di Asosiasi Budo Kota B. Meskipun Erikin tidak tahu mengapa Vinola Su merahasiakannya, pasti ada alasannya, jadi masalah ini harus dirahasiakan untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan villa di keluarga Su, Erikin mengambil telepon genggamnya dan menelepon kakek Su untuk memberitahunya tentang masalah di sini. Kakek Su, aku akan serahkan sisa urusan keluarga Su kepadamu. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Setelah buru-buru mengatakan ini, Erikin mematikan telepon. Ketika dia kembali ke apartemen, yang dia pikirkan hanyalah Vinola Su. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat banyak detail yang biasanya tidak dia perhatikan. Misalnya, saat bertemu dengan Jack Su untuk duel hari itu, Vinola Su dengan tegas melakukan bunuh diri agar tidak membiarkan Erikin berlutut. Contoh lainnya, sosok perempuan berjubah hitam yang duduk di sebelah Navia Jiang hari itu sudah berkali-kali terjadi jika hanya untuk sebuah kebetulan. Ketua. Erikin sepertinya teringat, ia buru-buru mengangkat telepon selulernya dan memencet nomor telepon Navia Jiang. Saat itu sudah larut malam, Navia Jiang terbangun dari tidurnya. Dia berkata dengan nada yang sangat malas, "Hei, ada apa?" Erikin menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan, dan berkata setenang mungkin, "Ketua, maaf mengganggu kamu di tengah malam, aku ingin bertanya kepada kamu. Apakah Vinola Su sudah mati?" Mendengar kata-kata ini, Navia Jiang di ujung sana tiba-tiba menjadi sadar. Dia duduk dari tempat tidur dan berkata setelah hening lama, "Mengapa bertanya?" Erikin tidak bodoh, dia sangat sensitif, dan dia dengan cepat menangkap keanehan Navia Jiang. "Ketua, tolong katakan yang sebenarnya." Erikin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah Vinola Su sudah mati atau belum?" Ketua terdiam lagi, dan setelah 1 menit penuh, dia perlahan berkata, "Sepertinya kamu sudah tahu." Setelah mendapat jawaban yang dikonfirmasi oleh ketua, Erikin sangat gembira. Pada saat ini, dia merasa seluruh hidupnya telah dipenuhi cahaya. "Ketua, dapatkah kamu membantu aku menghubunginya?" Ia berkata dengan cemas, "Aku tahu dia mungkin memiliki sesuatu yang tidak dapat dikatakan dan tidak dapat menemuiku. Aku hanya meminta kamu untuk membantuku menyampaikan beberapa patah kata." Ketua setuju dan membiarkan Erikin melanjutkan. Nada suara Erikin menjadi sangat lembut dalam sekejap, seolah-olah orang di sisi lain telepon bukan lagi Navia Jiang, tetapi Vinola Su. "Katakan bahwa apa yang aku janjikan padanya telah kuselesaikan, dan katakan bahwa aku sangat merindukannya, sangat rindu." Perkataannya bercucuran seperti air, bahkan Navia Jiang pun merasa sedikit tergerak. "Oke, aku mengerti," Navia Jiang menguap. "Jika aku punya kesempatan untuk menemuinya, aku akan memberitahunya." Setelah berbicara, Navia Jiang langsung menghentikan panggilan tersebut. Erikin sedang memegang telepon dan berbaring di tempat tidur sambil membolak-balikkan matanya. Setiap kali dia menutup matanya, wajah Vinola Su akan muncul di hadapannya. Seperti ini, Erikin pun tertidur. Ketika dia bangun keesokan harinya, Erikin tidak merasakan kelelahan sedikit pun, malah ia dipenuhi kekuatan di sekujur tubuhnya. Dia perlahan-lahan menjadi tenang, selama Vinola Su belum mati, itu sudah cukup, dan suatu hari dia akan menjumpainya. Hal terpenting saat ini adalah mengenai Asosiasi Budo Kota B untuk menyelamatkan ibunya. Hari ini adalah hari tersibuk di Kota B. Insiden keluarga Su telah tersebar di seluruh Kota B, berita mengenai apapun mulai dapat ditemui. Apa kalian telah mendengar bahwa Roger Su, yang diusir dari Kota B 20 tahun yang lalu, telah kembali? Katanya dia telah tidak aktif selama lebih dari 20 tahun, dan semua orang keluarga Zuge adalah miliknya. Yang kalian ketahui kurang detail. Alasan sebenarnya adalah Erikin. Konon Erikin membawa sekelompok besar orang dan memaksa kakek besar Su untuk mundur dari jabatannya. Roger Su dulu adalah tokoh terkenal di Kota B. Trik-triknya hebat, terutama dalam bisnis, dan dia tidak lebih lemah dari kakek besar Su. Situasi di Kota B akan segera berubah. Adapun dunia seni bela diri, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Hampir semua orang sekarang tahu bahwa Sekte Qin adalah sekte yang paling berpotensial,
dan sekarang dengan mendapat dukungan dari keluarga-keluarga Su yang baru, siapa yang bisa melawan Sekte Qin di masa depan? Pada waktu yang sama, banyak sekte yang ingin datang untuk merayakan keberhasilan Erik Qin. Erik Qin tidak punya pilihan selain menyetujuinya dan menetapkan tanggal pesta 3 hari yang akan datang. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi tuan rumah di sebuah pesta besar, dia tidak bisa menahan nafas. Tanpa sadar, dia telah mencapai di posisi tinggi yang belum pernah ia tempati sebelumnya. Level Grand Superior Master sudah cukup untuk menekan sebagian besar dunia seni bela diri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Erik Qin saat ini tidak takut pada siapapun kecuali seorang dengan fase kesempurnaan lahir di dunia. Tapi jelas, tidak ada profesional dengan fase kesempurnaan yang hidup di dunia ini, setidaknya belum. Saat ini, Asosiasi Budo Kota B semakin bingung. Mereka tidak tahu mengapa penindasan dari kedua pihak, Asosiasi Budo dan keluarga Su di Kota B gagal membunuh Erik Qin sejak awal. Sebaliknya, malah membuatnya berkembang secepat ini. Direktur Chang, sebenarnya, alasan utama kontradiksi antara Asosiasi Budo Kota B dan adalah kamu, kata Sekretaris Zeng sambil mendengus. Samuel berkata dengan sangat tidak senang, haha, Sekretaris Zeng, apa yang kamu katakan sungguh membosankan. Perbuatan apa yang belum pernah kudiskusikan dengan kalian? Sekarang kau ingin membebaskan dirimu sendiri dari semua ini. Sekretaris Zeng menyipitkan matanya, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu aku ingin bertanya, bukankah kamu yang mengungkapkan identitas orang itu di penjara? Samuel mendengar ini dan terkejut. Identitas Emi Zhou memang diungkapkan olehnya, karena pada saat itu Erik Qin sudah berada di ambang kekalahan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Alexander Ye tiba-tiba akan campur tangan pada saat kritis? Pada saat ini, seorang pria jangkung berjubah putih tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Saat dia keluar, semua orang di ruang konferensi dengan cepat berdiri dan berjabat tangan, berteriak serempak, salam untuk ketua asosiasi ketiga. Asosiasi Budo Kota B berbeda dengan asosiasi lain karena mereka memiliki lebih dari satu presiden. Bisa dibilang bahwa mereka ada lebih dari belasan. Meski sudah berkurang menjadi 8 sekarang, kekuatannya masih tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu orang. Setelah ketua asosiasi ketiga berjalan datang, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Samuel. Samuel tiba-tiba mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Rahasia penjara asosiasi Budo Kota B tidak bisa diteruskan. Siapa tahu, siapa yang akan mati, kata presiden ketiga dingin. Samuel buru-buru mengangguk dan berkata, benar. Ketua asosiasi ketiga, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sekretaris Zeng bertanya. Presiden ketiga terdiam sejenak, dan kemudian berkata bahwa dia ke dalam kelompok. Sekretaris Zeng tersenyum pahit dan berkata, aku telah mencobanya, tetapi anak ini tidak setuju sama sekali, dan menipu banyak harta kami. Ketua asosiasi ketiga itu sedikit mengernyit dan berkata, apa kamu tidak mengerti yang sebenarnya? Asosiasi Budo Kota B tidak akan tunduk pada siapapun. Jangan lupa, ibunya masih berada di asosiasi Budo Kota B. Sekretaris Zeng tercengang, lalu mengangguk dan berkata, ketua asosiasi ketiga, aku mengerti. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.